Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu akan dikuatkan menjalani kehidupan ini. Dan di dalam firman Tuhan itu ada kebenaran. Sehingga kita tidak akan berjalan tersesat dengan dunia ini. Makanya jika ingin kita boleh sampai dan bertahan ke sorga, maka bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Maka engkau memiliki kekuatan dan engkau juga akan hidup dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daniel adalah seorang hamba Tuhan atau tokoh Alkitab yang cukup terkenal. Dia adalah hamba Tuhan yang setia. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia memelihara dirinya dan menjaga dirinya akan kekudusan Allah. Dalam hidup ini, dia sungguh-sungguh berdisiplin untuk menjaga kekudusannya, menjaga kebenarannya. Dia tidak mau dalam hidupnya ada hal-hal yang merusak kekudusannya, kebenarannya, atau dia menjadi tidak dikenan oleh Tuhan. Makanya dia tidak mau meminum anggur, meminum makanan-makanan raja, karena dia pikir itu bisa menajiskan dia, membuat dia menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Itu luar biasanya. Dan dia juga sangat-sangat kukuh, disiplin sekali untuk memelihara pengertian itu di dalam hidupnya. Sehingga dia betul-betul sungguh-sungguh menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Dia juga memiliki integritas yang tinggi. Apa yang dia katakan di depan umum juga dia lakukan di depan umum dan juga ketika orang tidak melihatnya. Ini yang susah untuk dilakukan. Ada banyak orang pintar sekali untuk mengatakan kebenaran, tetapi untuk melakukannya itu sangat sulit sekali. Tetapi Daniel, karena dia tahu bahwa Allah sungguh-sungguh melihat dia dan mengerti apa yang dia kerjakan, dan dia tahu orang-orang yang tinggal dalam terang Tuhan tidak akan mau melakukan kebohongan atau melakukan hal-hal yang jahat. Itulah orang-orang yang tinggal dalam kebenaran. Dan itu yang boleh terjadi dalam kehidupan Daniel. Dia juga termasuk orang yang pintar. Ada 4 mereka bersama orang-orang teman-temannya yang lain dan juga dengan orang-orang Raja Nebukadnezar. Mereka dikumpulkan, mereka dilatih, ya, mereka dikursuskan untuk menjadi pemikir-pemikir, menjadi orang-orang yang pintar yang bisa memimpin untuk kemudian, yang orang-orang akan boleh bertanya kepada mereka. Itu hebatnya. 4 orang ini adalah orang Israel yang tetap juga tidak dibunuh karena mereka juga adalah orang-orang yang pintar. Kalau kita lihat dari Daniel 1 ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keunggulan, yaitu pengetahuan dan kepandaian, baik itu juga tentang tulisan-tulisan dan hikmat. Ya, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini. Jadi
saudara-saudara, saya melihat begini. Itu yang dikatakan firman Tuhan ini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Saudara-saudara, di akhir zaman, orang-orang yang bijaksana, yang tetap akan bertahan, yang akan diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin? Apa hubungannya kebijaksanaan dengan sorga? Saudara-saudara, kebijaksanaan, hikmat itu didapatkan karena takut akan Tuhan. Itu. Kalau firman Tuhan mengatakan bagi kita, saudara-saudara, dari Amsal, ya, ayat ke 9 dan 10, Amsal 9 ayat 10, Amsal 9 pasal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi makanya mereka itu adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana. Dan ternyata orang-orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Karena orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan berarti dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang terus mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu. Sekarang di sini saudara-saudara dinyatakan bahwa Daniel melihat, tadi dikatakan tadi dia memiliki kemampuan untuk melihat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan firman Tuhan hari ini bagi kita itu adalah nubuatan, penglihatan yang disampaikan kepada Daniel tentang akhir zaman itu. Dan di akhir zaman itu dinyatakan kepada kita, saudara-saudara, hari ini bahwa hanya orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang-orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan itu di hari kiamat itu yang bisa bertahan dan tidak binasa atau tidak dibinasakan. Ini yang perlu kita imani, saudara-saudara. Makanya tetaplah takut akan Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan saja. Mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita, bukan mengandalkan yang lain-lain. Ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan sendiri akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi pengertian itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Makanya orang-orang yang berhikmat itu akan dituntun oleh Tuhan melakukan apa yang benar, termasuk mengarahkan orang-orang ikut dalam kerajaan Allah. Tugas orang-orang percaya, saudara-saudara, yaitu bagaimana supaya kita juga ikut mengarahkan orang untuk semakin percaya kepada Tuhan. Ya. Orang yang bijaksana atau berhikmat dalam perjanjian lama dikaitkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Tidak hanya di dalam pikiran tapi juga di dalam hati dan perbuatannya. Dan orang-orang benar inilah yang dapat menjadi saksi dan menuntun orang kepada kepada kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, jadilah berhikmat supaya kita bisa menuntun orang. Ini penting juga. Ada peribahasa di halak Batak, orang Batak yang mengatakan pistar dak kaguruan atau dak keajaran. Nah, ini repot untuk orang-orang yang seperti ini. Ada banyak orang-orang yang merasa pintar tapi dia tidak mampu untuk mengajar.
Tapi ada orang-orang yang bodoh, tapi dia tidak pernah mau memberikan dirinya untuk diajar dan belajar. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, mari kita dituntun oleh hikmat Tuhan, supaya kita juga boleh menuntun orang lain juga kepada keselamatan. Dan ingat, hanya orang-orang yang bijaksana yang akan tinggal terus bercahaya seperti cakrawala. Dan dia tidak akan pernah binasa, tetapi justru tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mencari hikmat daripada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Sudahkah kita memenuhi kriteria sebagai orang-orang bijaksana yang layak untuk menuntun orang lain? Mari kita renungkan di dalam hati kita, supaya hendaklah kita semakin berhikmat dan takut akan Tuhan, supaya kita bisa menuntun orang ke dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami sungguh bersuka cita. Kami diingatkan pada akhir zaman hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berhikmat dan bijaksana, yang akan tetap untuk selama-lamanya, bahkan bercahaya di tengah-tengah kerumunan begitu banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah berhikmat, takutlah akan Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Sorga akan menjadi milikmu. Sampai ketemu besok hari. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.